Bitcoin tidak akan melakukan bullrunnya sebelum mampu untuk breakout dari area level Golden Pocket Fibonacci. Terlihat di sini pada tahun 2016 Bitcoin baru melakukan bullrunnya setelah breakout dari Golden Pocket Fibonacci. Kemudian pada tahun 2020 juga sama, breakout dari area Golden Pocket Fibonacci, barulah Bitcoin melakukan bullrunnya. Kemudian kita lihat pada Bitcoin pada saat ini sedang berada pada area Golden Pocket Fibonacci. Apakah Bitcoin akan terkoreksi terlebih dahulu seperti sebelum-sebelumnya, atau akan langsung melakukan bullrunnya untuk menciptakan ATH baru? Simak video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Bitcoin telah melakukan closing candle bulanan pada bulan Januari dan sekarang sudah masuk pada bulan Februari ya. Terlihat di sini bahwa untuk closing candlestick pada bulan Januari 2024 terlihat cukup memberikan signal untuk adanya suatu konsolidasi ataupun koreksi area. Karena di sini untuk closing bulanan candlestick dari Bitcoin ini menciptakan sebuah candlestick doji yang cukup panjang ya. Untuk wick candlenya baik atas atau bawah hampir seimbang. Cuma yang terlihat di sini adalah ada potensi terciptanya suatu pembalikan arah ataupun nanti akan ada suatu konsolidasi area. Itu untuk potensinya. Ada beberapa cara untuk kita dapat atau mampu memberikan atau membaca suatu candlestick atau menganalisis suatu chart yang ada. Untuk kali ini saya mau fokus terhadap satu titik di mana penggunaan dari satu indikator ini mampu memberikan jawaban secara garis besar atau gambaran besar tentang Bitcoin ataupun forecasting dari Bitcoin terhadap data yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan data historis pada masa lampau ya. Saya akan mulai pada tahun sekitar 2014 di sini. Di sini ada suatu momen di mana Bitcoin menciptakan bullrun, kemudian terkoreksi, kemudian mampu menciptakan bullrunnya kembali dan menciptakan ATH-nya yang baru. Di sini ya. Mungkin secara garis besar seperti ini gambarannya. Pada tahun 2014 ATH koreksi, kemudian menciptakan ATH pada 2017, kemudian koreksi kembali, kemudian pada tahun 2021 menciptakan ATH barunya kembali. Oke, itu fase-fase dari Bitcoin. Dan di sini yang akan saya bahas yaitu saya mau menggunakan satu indikator di mana indikator tersebut saya rasa cukup valid ataupun mampu memberikan gambaran besar untuk forecasting Bitcoin selanjutnya atau gambaran besar untuk Bitcoin pada masa yang akan datang. Di sini saya mau menggunakan Fibonacci ya. Fibonacci ini biasanya saya gunakan untuk mengukur titik-titik tertentu atau batas-batas tertentu ataupun level-level tertentu yang saya ingin jadikan patokan atau nilai target yang saya kehendaki nantinya. Di sini penggunaan Fibonacci di sini saya ingin menyampaikan bahwa kapan atau di mana atau pada level berapa Bitcoin itu mampu breakout secara valid dan akan melakukan bullrunnya untuk menciptakan ATH yang baru. Itu poin pentingnya. Jadi saya mau ambil data historis untuk membandingkan data-data yang telah lampau ke data yang akan datang. Jadi saya mau ambil dari titik awal pada tahun 2014 terlebih dahulu. Simak video ini sampai selesai agar dapat memahami apa yang akan saya sampaikan. Saya mau ambil Fibonacci dari sini. Saya mau tarik dari titik ATH pada Bitcoin di sini sampai pada titik bottomnya. Di sini poin penting yang harus dipahami adalah yang pertama yaitu Bitcoin akan melakukan bullrun ataupun menciptakan ATH baru itu hanya terjadi jika Bitcoin mampu breakout dari area Golden Pocket Fibonacci ya. Apa sih area Golden Pocket Fibonacci? Area Golden Pocket Fibonacci yaitu area pada area Fibonacci di nilai 0,5 sampai 0,6 di sini ya.
ini ada nilai, suatu nilai di mana nilai di sini merupakan nilai dari area golden pocket dari Fibonacci, di mana Fibonacci mempunyai nilai-nilai tertentu ya, ada 0,382, 0,5618, 0,786 dan beberapa nilai-nilai yang lain. Tetapi saya selalu menggunakan patokan dari kedua nilai ini ya, 0,5 sama 0,618 untuk memproyeksikan target-target dari nilai yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu poinnya. Jadi di sini saya akan menggunakan Fibonacci, di mana Fibonacci di sini terlihat ya, jika saya ambil dari titik ATH sampai titik bottom dari Bitcoin pada data 2014, di sini 2015 16, di sini terlihat ya, Bitcoin baru mampu untuk breakout dan menciptakan ATH barunya di sini ya, setelah breakout dari area golden pocket Fibonacci di sini. Ini area golden pocket atau di garis oranye yang ada di sini dua sini ya, 0,5 dan 0,618. Jadi setelah breakout dari area ini, Bitcoin baru mampu menciptakan ATH barunya mulai dari sini. Candlestick di sini merupakan candlestick awal dari breakoutnya Bitcoin pada waktu itu, di mana di sini ya terlihat pada sentuhan awal pada area golden pocket Fibonacci, terlihat Bitcoin harus koreksi terlebih dahulu ke sini. Koreksi terlebih dahulu sampai harga waktu itu di $469. Setelah menyentuh area golden pocket Fibonacci di area angka 700-an, dia koreksi terlebih dahulu. Koreksi baru setelah koreksi dia mampu untuk naik kembali untuk menembus batas resisten dari golden pocket Fibonacci. Dan setelah itu barulah Bitcoin mampu untuk menciptakan ATH barunya dengan skema bull run yang terjadi pada tahun 2017 sampai menyentuh harga sekitar pada waktu itu di 19.000. Oke, jadi itu sistemnya ya, skemanya. Skemanya yaitu retest pada area golden pocket Fibonacci. Mungkin saya catat aja ya biar lebih jelas di sini nanti. Jadi di sini saya sudah memiliki 3 buah poin ya, dimana 3 buah poin ini yang akan terjadi pada Bitcoin untuk melakukan bull run-nya kembali. Jadi yang pertama tadi saya ulangi kembali ya, ada yang pertama yaitu retest pada golden pocket Fibonacci area di sini untuk retest yang pertama, kemudian baru koreksi, kemudian setelah koreksi baru mampu untuk melakukan breakout pada area golden pocket Fibonacci. Itu poinnya. Kemudian saya mau melihat untuk Bitcoin pada tahun 2018 ya. Jadi konsepnya masih sama ya. Saya akan menggunakan Fibonacci di sini. Saya mau tarik dari titik ATH-nya sampai titik bottom pada Bitcoin pada waktu itu. Jadi di sini terlihat dengan jelas ya. Skema di sini cukup sama, di mana yang pertama yaitu di mana pada area ini kita bisa lihat ya dengan seksama bahwa terjadi hal yang cukup serupa untuk konsep yang saya tuliskan di sana. Jadi yang pertama adalah di sini terlihat bahwa ada suatu retracement dari golden pocket area Fibonacci di area 0,5 sama 0,18 di sini. Seperti layaknya pada chart yang tadi ya. Di sini ada kesamaan yang cukup serupa. Jadi setelah retest terjadi koreksi. Waktu itu di sini terjadi koreksi yang cukup lumayan, yang seharusnya mungkin tidak terjadi ya sampai area di sini di area 3000-an, tetapi nyatanya terjadi sampai segitu karena adanya Covid waktu itu. Oke, kemudian setelah terjadi koreksi baru Bitcoin mampu untuk naik kembali untuk breakout. Jadi poin di sini masih cukup sama ya untuk poin 1 2 3 di sini. Jadi setelah retest area Fibonacci kemudian koreksi barulah melakukan breakout. Kemudian kita akan coba lihat pada Bitcoin pada harga yang ada sekarang di sini. Di sini saya juga mau menggunakan Fibonacci pada area ATH kemarin di area 68 atau 69.000 ya, sampai di bottom Bitcoin pada angka sekitar kurang lebih di 15 ribuan waktu itu. Oke, di sini terlihat dengan jelas dan cukup jelas ya bahwa untuk area yang ada pada harga sekarang ini berada pada area golden pocket Fibonacci. Jadi cukup clear ya bahwa secara historis di sini
ada sentuhan awal pada area Fibonacci, kemudian terjadi koreksi, baru Bitcoin mampu melakukan breakout. Jadi itu sebuah skema atau sistem yang terjadi pada Bitcoin dari masa ke masa secara historis yang kemungkinan juga akan terjadi pada masa sekarang di sini. Jadi yang ada di sini yaitu pertama kita tahu bahwa terjadi retracement pada golden pocket area Fibonacci di area 0,5 sampai 0,618, yaitu di area 42 sampai 48.000. Kita katakanlah 50.000 ya maksimal di area Fibonacci di sini. Dan dari sini tentunya kalau kita mengikuti skema yang ada pada poin-poin yang saya tentukan di sini, maka kita akan melihat koreksi terlebih dahulu dari Bitcoin tentunya. Jadi dari sini tidak mungkin atau tidak semestinya ya Bitcoin akan langsung naik. Sepantasnya secara historis yaitu Bitcoin harus turun terlebih dahulu untuk koreksi, baru nanti setelah terjadinya koreksi Bitcoin mampu untuk breakout untuk melanjutkan bull run dan menciptakan ATH barunya kembali. Jadi itu sistem atau poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin saat ini sudah ada beberapa pihak yang melakukan FOMO terhadap Bitcoin karena beberapa hal ya. Tentunya mungkin dari bisa jadi dikatakan contohnya seperti approve-nya Bitcoin ETF dari BlackRock dan lain-lainnya. Jadi apakah itu berita baik untuk Bitcoin sebetulnya atau suatu kemunduran? Saya pribadi beranggapan untuk approval dari ETF itu sendiri sebetulnya masih 50-50 ya pengaruhnya, karena ETF ini kan lebih ke konvensional, sedangkan apa yang kita lakukan pada trading Bitcoin ataupun kripto di exchanger yang ada yang besar seperti Binance ataupun di Indonesia ada Indodax, tentunya itu lebih digitalisasi dan lebih cepat dan mudah dan bisa diakses kapanpun. Berbeda dengan ETF yang dia harus libur atau menutup marketnya di waktu weekend ya. Jadi seperti misalnya ada CME Gap, terjadi CME Gap itu kan terjadi karena ada tutupnya market konvensional untuk CME Gap di CME di situ ya. Jadi apakah pengaruh dari approval ETF ini justru malah baik untuk Bitcoin atau malah suatu kemunduran? Mungkin secara regulasi itu bisa menjadi hal yang bagus ya, tetapi kalau untuk secara sistem ataupun dari segi percepatan digitalisasi itu mungkin malah menghambat ya menurut saya. Oke, kembali ke pembahasan yang tadi ya. Jadi dari beberapa poin-poin tadi mungkin saya akan zoom out dari ketiga di sini ya. Jadi biar agak lebih jelas di sini nantinya. Oke, di sini terlihat dengan jelas ya bahwa setelah melakukan retestment pada area Fibonacci, poin-poin 3 poin di sini cukup valid untuk diasumsikan pada chart yang ada ya. Jadi untuk sentuhan golden pocket, kemudian koreksi, kemudian baru breakout dan menciptakan ATH yang baru, ini mungkin juga akan terjadi pada Bitcoin yang ada pada harga sekarang ya. Jadi mungkin itu yang akan terjadi pada Bitcoin untuk saat ini. Jadi mungkin kita bisa mengambil peluang dari sini akan adanya koreksi terlebih dahulu dari Bitcoin sebelum melanjutkan bull run atau membuat ATH barunya. Apakah membeli Bitcoin pada harga sekarang salah? Tidak tentunya ya. Jadi boleh aja beli Bitcoin dari harga sekarang juga sudah bagus, karena nantinya pada titik di mana Bitcoin melakukan halving, disitulah Bitcoin akan mulai untuk bull run dan menciptakan ATH-nya. Tentunya jika ada penurunan, kita bisa melakukan DCA atau pembelian bertahap di level-level tertentu atau di setiap supportnya ya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada poin video kali ini. Poin penting yaitu adanya potensi Bitcoin akan melakukan koreksi terlebih dahulu sesuai skema yang terjadi dari historis yang telah terjadi. Tentunya level-level dari koreksi bisa beragam ya. Misalnya di sini poin pertama dari koreksi tentunya kita bisa lihat pada titik trendline yang ada di sini. Mungkin bisa sampai titik trendline di sini, koreksi sedikit di sini sampai area golden pocket Fibonacci di 0,382 atau di harga sekitar 35 atau 36.000 juga bisa. Kemudian ada juga poin-poin penting nanti yang mungkin jadi
acuan dari koreksi Bitcoin, misalnya contohnya pada uh, peluang adanya CME gap pada area 20.000 ya. Mungkin saya akan zoom out sedikit di area 20.000. Di sini masih ada terjadi gap yang ada pada Bitcoin di area 20.000 di sini ya. Jadi ini juga masih menjadi peluang koreksi dari Bitcoin nantinya ke depan atau ke depannya, karena peluang di sini juga masih mungkin terjadi karena adanya gap pada area 20.000 yang belum tertutup ya. Jadi itu beberapa peluang yang mungkin terjadi pada Bitcoin nantinya ya. Jadi ada dua kemungkinan tadi ya, yang menurut saya menjadi level-level yang mungkin dikunjungi oleh Bitcoin nantinya. Yaitu yang pertama ada di angka sekitar area sini ya, di area support dari trend di area 35 atau 36.000. Yang kedua adalah karena adanya CME gap di area 20.000 di sini yang nantinya akan menjadi support selanjutnya dari Bitcoin, kurang lebih di situ. Kemudian apakah mungkin Bitcoin menciptakan bottomnya yang baru atau lebih dalam atau lebih rendah dari area 15 ribuan di sini atau 16 ribuan di sini? Mungkin saja terjadi jika ada sesuatu case yang cukup besar ya, mungkin semacam pada fase yang telah lampau ada COVID ya, itu kan mungkin cukup berimbas pada market juga ya, cukup besar, atau terhadap ekonomi juga cukup besar. Jadi mungkin dampaknya lebih besar tentang COVID itu, sehingga mampu menciptakan penurunan atau dump yang cukup signifikan. Tetapi kali ini apakah ada case yang lebih berat dari COVID? Kalau mungkin ada case yang lebih berat dari COVID, mungkin Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika kondisi ekonomi atau dunia ini baik-baik saja, kemudian nantinya pastinya hanya akan koreksi sedikit saja untuk Bitcoin ini nantinya. Oke, mungkin seperti itu ya gambaran besar tentang adanya potensi dari forecasting dari Fibonacci area yang saya jelaskan tadi. Jadi ada 3 buah fase atau konsep yang terjadi pada analisis berdasarkan Fibonacci area, yaitu adanya retracement pada Fibonacci area, kemudian terjadinya koreksi, baru setelah koreksi Bitcoin akan melakukan breakout untuk menciptakan ATH yang barunya setelah halving nanti. Oke, mungkin seperti itu penjelasan atau analisis untuk Bitcoin pada hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya, dan terima kasih.